Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian organisasi serta fungsinya dan juga teori tentang organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Adapun fungsi organisasi memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan dan kecerdasan pada tiap anggota organisasi. Teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, di mana teori organisasi ini merupakan studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang di dalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Teori organisasi ada 3, yaitu 1. Teori organisasi klasik disebut sebagai teori tradisional yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun 1800. Yang kedua, teori organisasi neoklasik, teori atau aliran hubungan manusia yang menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompoknya. Yang ketiga yaitu teori organisasi modern adalah penyempurnaan teori dari teori sebelumnya. Teori ini disebut sebagai teori terbuka, teori analisis sistem, karena teori organisasi modern melihat semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat terpisah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi dan keragaman karakteristik demografis. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Keragaman dalam organisasi, seperti perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Karakteristik demografis adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang penduduk suatu wilayah, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun negara. Karakteristik mempunyai ciri-ciri khusus penduduk yang mampu membedakan dengan penduduk lain. Contoh, suku Batak identik dengan logat bahasa daerahnya, pribadi yang keras dan nada suara yang tinggi. Karakteristik biografis ini contohnya seperti umur, hubungan antara umur dan kinerja, pekerja usia tua, kelebihan, pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, komitmen terhadap kualitas. Namun kekurangannya ada seperti kurang fleksibel, sulit menerima teknologi baru. Efek terhadap perputaran kerja, absensi, produktivitas, dan kepuasan. Pekerja usia tua, perputaran kerjanya yaitu semakin kecil perputaran kerja, absensi, masalah psikologis, dan kesehatan lebih baik. Produktivitas, tidak ada kaitan umur dengan produktivitas, kepuasan lebih cepat puas. Tingkat keragaman ada 2, yaitu keragaman level permukaan dan keragaman level dalam. Keragaman level permukaan yaitu perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua, keragaman level dalam, yaitu perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan sering semakin mengenal orang lain dengan baik. Terima kasih. Keragaman dan diskriminasi dan karakteristik biografis. Tingkat keragaman tingkat keragaman level permukaan adalah perbedaan dalam karakteristik yang dinilai seperti jenis kelamin, ras, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat
secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Dan yang kedua itu diskriminasi, yaitu memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Kita sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan strategi kelompok demografis perasaan yang berbeda mengenai pekerjaan orang tua dan agama. Kepercayaan dapat menjadi suatu isu pekerjaan saat kepercayaan agama melarang atau mendorong perilaku tertentu. Dan yang ketiga itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu bahwa seluruh meta-analisis terbagi atas kinerja mengatakan bahwa wanita Levine score lebih dibandingkan pria dalam ukuran kerja. Keempat, ras dan etnis. Ras merupakan isu profesional beberapa orang untuk mendapati interaksi dengan kelompok ras lainnya tidak nyaman apabila perilaku mereka diskriminasi atas alasan apapun berujung pada mengingat putaran kerja yang berbahaya bagi organisasi. Dan yang kelima itu disabilitas. Dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU ketenagakerjaan itu yaitu dalam penjelasan pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 8, individu penyandang cacat terus mengalami diskriminasi. Mereka kadang-kadang penyandang cacat terus mengalami diberikan perilaku preferensi di tempat kerja. Masa kerja dinyatakan bahwa masa kerja sebagai pengalaman kerja dilihat sebagai sebuah indikator yang baik dengan produktivitas kerja. Orientasi seks dan transgender. Sementara ini banyak hal telah berubah. Penerimaan benih dan akomodasi atas pekerja gay, lesbian, biseksual dan transgender tetap menjadi hal yang masih berlangsung saat ini. Identitas budaya. Orang-orang memiliki identitas kebudayaan dan mereka memiliki beberapa. Dekat mereka mengobservasi norma-norma budaya tersebut dengan mempengaruhi tempat kerja, kadang-kadang menunjukkan kepercayaan organisasi yang harus kita beradaptasi. Demikianlah penjelasan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan tindakan atau sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Menurut Bon and Meyer, perilaku kerja merupakan kemampuan dan perilaku-perilaku di mana hal ini sangat penting dalam pekerjaan atau situasi kerja. Adapun indikator perilaku kerja menurut Anthony and Johnson yaitu 1. Getting along atau keramatamahan. Contohnya menjalin hubungan baik antar para pekerja dan atasan. Yang kedua, doing the job atau melakukan pekerjaan. Contohnya melakukan pekerjaan dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga tercapainya kualitas dalam pekerjaan. Yang ketiga,
being dependable atau dapat diandalkan. Contohnya, ketepatan waktu seperti menghadiri rapat. Ya, faktor-faktor perilaku kerja. 1. Lingkungan. Di dalam lingkungan pekerjaan harus benar-benar ada rasa aman bagi para pekerja. Yang kedua, konflik. Konflik cenderung dapat merusak perilaku kerja karena konflik dapat menghambat terjadinya pencapaian dalam pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi. Di dalam memahami perilaku kerja, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan sangat berperan sebagai penyampaian dan pemberian sebuah arti. Dengan melakukan komunikasi yang baik, itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Pembahasan yang terakhir adalah tentang teori motivasi, perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi, di mana setiap orang pastinya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Teori yang pertama yaitu teori hierarki Maslow yang dikemukakan pada tahun 1934, di mana teori hierarki Maslow ini ada 5 kebutuhan yang harus dikemukakan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan ini mencangkum tentang pakaian, minuman. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini artinya terhindar dari rasa bahaya yang mengancam fisik dari seseorang. Dan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang digunakan untuk mencintai dan mencintai dalam lingkungan sosial sendiri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang dimana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan penghargaan diri. Penghargaan artinya dimana seseorang yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Teori yang kedua adalah teori motivasi MC Leland, di mana teori ini adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia yang wujudnya dapat dilihat dari motivasi prestasi. Teori yang ketiga adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh MC Gregor, di mana teori X adalah menyatakan kebanyakan pekerja itu malas atau pada dasarnya memang tidak senang bekerja, sedangkan teori Y adalah mereka yang secara kerja itu harus banyak dilakukan bimbingan. Dan teori ini juga menyatakan bahwa rata-rata seseorang yang akan mau belajar itu ditentukan atau dilihat dalam kondisi yang layak. Teori yang keempat adalah teori motivasi Herzberg, di mana teori ini mengungkapkan bahwa seorang manajer harus bisa mengendalikan faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kepuasan kerja ataupun tidak. Dan teori yang terakhir adalah teori ERG Shilton atau Alderfer, di mana ERG ini memiliki kepanjangan E yang artinya eksistensi, R relatnis atau keterkaitan dengan pihak lainnya, dan G artinya growth artinya tumbuh. Dalam kesimpulannya, teori ERG merupakan teori yang kebutuhan eksistensinya dikaitkan dengan beberapa pihak lainnya yang digunakan untuk tumbuh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dikatakan dalam perilaku individu. Perilaku individu merupakan perilaku interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana perilaku individu ini mencakup adanya produktivitas kerja, adanya kepribadian, sikap, tingkat absensi, proses belajar, pembelajaran, persepsi, dan kepuasan kerja. Perilaku kelompok adalah perilaku atau respon-respon dari anggota kelompok yang di dalamnya terdapat norma-norma yang telah diadopsinya. Dan perilaku yang terakhir adalah perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi ini mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik atau buruk. Di dalam perilaku organisasi ini sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat agar setiap anggota memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam suatu organisasi sehingga secara otomatis dapat beroperasi lagi. Bahkan teori yang kebutuhan eksistensinya dikaitkan dengan beberapa pihak lainnya yang digunakan untuk tumbuh.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu dikatakan dalam perilaku individu. Perilaku individu merupakan perilaku interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana perilaku individu ini mencakup adanya produktivitas kerja, adanya kepribadian, sikap, tingkat efisiensi, proses belajar, pembelajaran, persepsi, dan kepuasan kerja. Perilaku kelompok adalah perilaku atau respon-respon dari anggota kelompok yang di dalamnya terdapat norma-norma yang telah diadopsinya. Dan perilaku yang terakhir adalah perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi ini mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik atau buruk. Di dalam perilaku organisasi ini sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat agar setiap anggota memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam suatu organisasi sehingga secara otomatis dapat beroperasi lagi.